sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan wartawan telah menyediakan waktu tempatnya. Kami di sini, saya selaku kuasa hukum dari Beauty District mengundang rekan-rekan wartawan adalah kenapa? Karena memang ini adalah satu reaksi daripada pemberitaan di media sosial atau berita-berita yang disampaikan atau disiarkan oleh Iren Komaludin selaku pemilik GSC yang notabene disampaikan dalam media-media bahwa dia mengalami kerugian atau korban atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan pada Beauty District seperti itu. Jadi seperti biasa kami ingin menyampaikan suatu fakta-fakta dan juga beberapa bukti terkait kenapa adanya satu permasalahan ini dan mengapa akhirnya permasalahan ini diangkat di media. Ini adalah reaksi kami sebagai Beauty District dan juga sebagai hak jawab juga dari Beauty District terkait dengan apa yang sudah tersebar di media. Di pertama-tama saya ingin memperkenalkan ini Dr. Iren dari Beauty District, dari Jesse dari Beauty District, ini Ronald dari pihak legal Beauty District. Ya, mungkin nanti kita untuk acara selanjutnya adalah pemaparan ya dari fakta-fakta. Selanjutnya mungkin dipersilahkan untuk Dr. Jesse untuk menyampaikan sesuatu kepada rekan-rekan wartawan. Oke, terima kasih buat Pak Brian, terima kasih buat rekan-rekan media semuanya. Jadi di sini saya mewakili Beauty District. Saya mau menyampaikan kekecewaan kami atas kerugian yang kami alami oleh Ibu Iren Komaludin selaku owner dari JSC Klinik terhadap apa yang dilakukannya terhadap ke klinik kami, yaitu klinik Beauty District. Mungkin saya tidak mau berpanjang lebar lagi, jadi untuk setiap pertanyaan-pertanyaan mengenai teknisnya gimana, kronologisnya gimana, dan lain-lainnya nanti semuanya akan dibantu dijawab sama kuasa hukum Beauty District, yaitu Pak Brian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rekan-rekan wartawan, saya ingin menampilkan sedikit banyak terkait dengan kronologis agar supaya rekan-rekan wartawan juga terang benderang mengetahui permasalahan ini. Silakan, ini tanggal 27 Januari 2024 itu pernah dilakukan kerjasama. Jadi pihak Beauty District ini adalah satu klinik kecantikan yang sudah berdiri tahun 2021 sebetulnya. Dan pada awal 2024 itu pihak GSC Iren menghubungi klien kami yaitu untuk meminta kerjasama. Kenapa? Karena dia juga melihat bahwa Beauty District ini udah existing, udah cukup lumayan cukup lama, mempunyai customer yang cukup pertama dan well known, sehingga dia tertarik untuk kerjasama dengan Beauty District seperti itu. Dan selanjutnya masih di bulan Januari akhirnya dalam kerjasama tersebut Beauty District itu disediakan tiga tempat di lokasi GSC, dan itu atas biaya Beauty District sendiri direnovasi dan sedemikian rupa. Oke, lanjut di 27 Februari. Ya, di 7 Februari itu proses renovasi mulai berjalan ya untuk persiapan pembukaan klinik GSC. Dan selanjutnya di 17 Maret itu ada agenda grand opening. Ya. Agenda grand opening itu ada agenda agar supaya memperkenalkan kepada publik bahwa GSC dan pihak Beauty District itu bekerja sama dan akan membuka klinik kecantikan. Jadi perlu diketahui adalah klinik kecantikan ini adalah Beauty District porsinya adalah untuk penanganan treatment yang menggunakan mesin non-invasif ya. Iya, yang non-invasif yaitu tidak memerlukan tindakan dari injection dari dokter dan tindakan medis lainnya. Hanya sebatas yang dioperasikan dari mesin itu adalah untuk sebatas memakai terapi saja, tidak bukan tenaga dokter. Ada beberapa mesin-mesin yang menggunakan tenaga dokter itu nanti pasti akan dirujuk ke sini seperti itu. Dan untuk pihak dari GSC sendiri adalah
melakukan tindakan invasif atau bentuk-bentuk tindakan medis lah ya, dan juga saya kurang paham apa yang dikerjakan lebih lanjut. Oke, lebih lanjut pada saat grand opening memang sudah terjadi masalah terkait dengan ada tidak kesepahaman terkait masalah seragam sehingga menimbulkan satu embrio perselisihan. Lebih lanjut setelah grand opening klinik mulai berjalan, tapi memang belum terlalu masif, belum terlalu banyak karena memang baru perkenalan saja. Tiba-tiba di 19 April 2024 CCTV yang berada di dalam ruangan Beauty District itu dilepas ya, dicabut ya, disabotase mungkin oleh kita tidak tahu, tapi ini adalah pihak daripada GSC ya. Dapat dikategorikan orangnya karyawan GSC. Mungkin bisa ditayangkan itu rekamannya sedikit banyak. Ada rekaman tiba-tiba langsung di ini copot. Nah, tiba-tiba ada ngelepas CCTV sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam ruangan klinik, dalam ruangan ruangan treatment ya, seperti itu, ruangan treatment dari Beauty District. Kemudian lebih lanjut tanggal 23 April terdapat office bullying yang diduga dilakukan oleh pihak pimpinannya GSC ya, yang sedemikian rupa akhirnya menimbulkan satu dampak psikologis serta dilarang untuk masuk ke dalam klinik ruang kerja GSC gitu. Lebih lanjut di 23 April tersebut juga terjadi kejadian di mana barang-barang mesin-mesin milik Beauty District yang diangkat keluar dari ruangan perawatan Beauty District. Tadi kan ada disampaikan ada tiga ruangan yang disediakan yang direnovasi sendiri atas beban sendiri. Kemudian terdapat mesin-mesin juga milik Beauty District itu dibawa keluar ruangan semuanya, ditempatkan ditempatkan di ruangan gudang atau mungkin tempat pembuangan untuk sampah-sampah dan sebagainya, termasuk tidak terbatas ada peralatan-peralatan tempat tidur dan lain sebagainya, itu dikeluarkan semuanya ke dalam keluar ruangan treatment GSC seperti itu. Lebih lanjut, jadi ini foto-foto kerusakan dan masih banyak kerusakan lagi, termasuk tidak terbatas mesin juga. Lebih lanjut, nah ini logo-logonya juga dicabut ya, begitu. Oke, nah semenjak kejadian hari itu karyawan GSC dilarang masuk, karyawan Beauty District dilarang masuk ke kliniknya GSC, di mana terdapat ruangan-ruangan yang memang dalam kerjasama itu memang dioperasikan Beauty District tersebut untuk menggunakannya, akan tapi tidak dapat dilakukan, dan bahkan juga barang-barang peralatan untuk terapi, treatment dan sebagainya itu dikeluarkan semua dalam ruangan. Nah, atas kejadian tersebut tentunya pihak Beauty District menyayangkan dan juga meminta pertanggungjawaban pihak GSC. Akan tapi dikarenakan memang tidak ada satu itikat baik untuk menanggapi dan atau hal-hal lainnya, kemudian kami melaporkan atas dugaan tindak pidana perusakan kepada pimpinan GSC seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi laporan itu kita lakukan tanggal berapa? 7 Mei ya? 7 Mei 2024 ya, kita laporkan ya, 7 Mei di Polres Jakarta Utara. Lebih lanjut, proses sedang berjalan dan saat ini salah satu pimpinan GSC sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gitu. Pemberitaan yang terjadi bahwa justru kami yang uang prestasi, ingkar janji ataupun melakukan suatu tindak pidana penipuan, penggelapan, pengerusakan yang dilaporkan oleh pihak GSC itu adalah merupakan pemutaran balikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu.
Mereka melaporkan tayangan tanggal berapa? Tayangan di video YouTube-nya? Di media pihak GSC itu melaporkan Beauty District yang menyatakan bahwa Beauty District lah yang melakukan pengerusakan, ya. Dan itu adalah satu pemutarbalikan fakta yang memang kita melihat bahwa dalam tayangkapan layar, dalam bukti-bukti bahwa pihak Beauty District lah yang sangat dirugikan. Kenapa? Karena Beauty District sudah melakukan investasi yang cukup besar untuk renovasi dan lain sebagainya, untuk melakukan pembelian mesin-mesin, ya dengan mesin-mesin, akan tapi seakan itu dikesampingkan begitu saja tanpa melihat perjanjian, begitu. Lebih lanjut, ya, dok ya, itu dicampakkan dan dihengkangkan begitu saja dengan cara-cara yang tentunya ya terindikasi menjadi perbuatan yang melawan hukum dan terdapat unsur-unsur tindak pidana di sana. Seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjut mungkin ada rekan-rekan wartawan mungkin yang mau ditanyakan. Bang, juga mungkin ini bang buat ibu dokter ini, berarti Beauty District dan GSC sendiri pernah menjadi kerjasama ya? Itu sejak kapan sih, boleh tahu? Mungkin bisa dibantu. Ya, kalau untuk kerjasama sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa kita melakukan kerjasama di bulan Januari 2024. Di sini ada tayangan di 31 Januari 2024 itu penandatanganan. Ya. Nah ini dia, tanda tangan tuh ini pihak GSC, ada pihak lain kami juga ada. Itu ditandatangani lah satu perjanjian kerjasama antara pihak Beauty District dan GSC, seperti itu. Oke. Bang, Kerjasamanya adalah pihak GSC membuka satu klinik dan Beauty District adalah mensupport ya dok ya, mensupport untuk penyelenggaraan klinik GSC, di mana Beauty District itu lebih fokus ke treatment menggunakan mesin, treatment slimming ya, perawatan tubuh ya. Iya, yang menggunakan mesin, Menggunakan. mesinan, tapi Oke. hanya dioperasikan oleh terapis. Sementara GSC-nya sendiri yang menggunakan injeksi. Ya. Gitu. Baik. Bang, yang dipertanyakan pihak Bu Iren pada saat itu, apakah ada izin resmi untuk mendirikan klinik di lokasi tersebut? Terus apakah ada izin tertulis untuk memasang logo dan CCTV, karena kan di situ rukonya atas nama Bu Irene yang menyewa ruko tersebut. Baik, segala macam sesuatunya yang sudah disampaikan dari depan. Jadi perjanjian kerjasama ini khusus untuk partisipasinya Beauty District adalah untuk support terkait dengan penggunaan mesin dalam GSC. Terkait dengan perizinan, kalau pihak Beauty District sendiri sudah jelas. Kita dari 2001 udah existing di sini. Udah ada perizinan terkait dan lain sebagainya. Kita di sini adalah klinik pertama ya, dok ya, seperti itu. Dan pada prosesnya tentu GSC yang melakukan pengurusan izin terkait dengan untuk izin kliniknya tersebut, ya. Kalau dari pihak agen perizinan adalah bahwa diterangkan dan dijelaskan untuk perizinan tersebut adalah tanggung jawab dari pihak GSC, karena kita hanya sebatas supporting, itu pertama. Terus jawaban nomor kedua terkait dengan logo-logo yang terpasang. Logo-logo terpasang ini dilakukan dan dibuat oleh kontraktor yang ditunjuk oleh pihak GSC. Begitu. Jadi tentu saja dari pihak GSC sudah ada pembahasan dan kesepakatan terkait dengan logo yang dipasang di dalam ruangan maupun di luar ruangan di GSC klinik. Terkait dengan CCTV itu adalah satu SOP ya, SOP dari pihak Beauty District, dan beberapa CCTV memang terdapat di dalam gedung dan di luar gedung. Itu hal yang wajar dan menjadi menjadi masalah ya, seperti itu. Dok, kabarnya terkait soal perizinan awalnya ya, karena dengan belum jelasnya perizinan akhirnya tim dokter mau rencana mengambil barang-barangnya. Terus karyawan dokter juga ada yang mengalami hal-hal tindakan kekerasan, benar nggak sih dok?
Seperti yang tadi dijelaskan dari presentasi oleh Pak Brian, ada yang workplace bullying. Nah, itu memang benar. Dan kalau untuk masalah perizinan, nanti dibantu dijawab sama Pak Brian. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan perizinan itu adalah tanggung jawab GSC, ya, karena kita sifatnya adalah support kepada GSC. Terkait dengan masalah perizinan sendiri juga pada saat grand opening dan berjalannya waktu kita juga bertanya-tanya apakah sudah ada izin apa belum, tapi disampaikan katanya sudah ada izin, nggak ada masalah untuk itu sih poinnya. Nah, untuk karyawan yang mengalami tindakan bullying atau kekerasan mau mengarah ke pidana kan nantinya? Iya, jadi ada kejadian di mana karyawan dari Beauty District mengalami bullying, ya. Itu mungkin ada satu alasan tertentu, akan tapi bukan alasan yang sedemikian rupa yang sangat signifikan. Akan tapi mungkin di sini ada kesenjangan sosial, ketidaksukaan, atau mungkin ada perasaan-perasaan di mana saya kurang paham, ya, pimpinan GSC itu merasa tidak suka dengan eksistensi atau keberadaan karyawan Beauty District. Itu yang kita sayangkan. Kenapa? Karena di sini ada satu payung hukum perjanjian kerjasama yang melandasi Beauty District berada di sana. Akan tapi terjadi malah justru hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Bang, Bu Irene kan dilaporkan ke Polres Jakarta Utara ya Bang ya? Betul Ya, sekali. artinya kan statusnya sudah tersangka kan Bang? Saat ini sudah tersangka. Oke, apakah sudah dilimpahkan kejaksaan Bang atau seperti apa? Kami baru mendapatkan SP2AP dari penyidik yang menginformasikan statusnya sudah tersangka saja. Terkait dengan apakah sudah dilimpahkan kejaksaan atau belum, kami belum mengetahuinya seperti itu. Itu sih. Laporannya tanggal berapa Bang? Laporannya sesuai laporan polisi di sini tanggal berapa? Di sini? 7 Mei ya, 7 Mei 2024. 2024. Begitu. Oh ya, terkait dengan adanya workplace bullying tadi, itu juga kita mempunyai fakta dan bukti-bukti dan rekamannya. Jadi bukan hanya asal kita menyampaikan satu informasi, segala informasi yang kita sampaikan di sini ini adalah merupakan satu fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya, seperti itu. Dok, ini mungkin mengalami kerugian berapa ratus juta atau miliar sih dok akhirnya sampai. Mungkin untuk itu saya nggak bisa jawab ya. Itu kan internal. Ya, jadi kalau terkait dengan kerugian cukup besar, mencapai miliaran ya. Bang, kerugian dalam hal kerusakan barang-barang yang dimiliki oleh Bujo itu ada ini nggak sih Bang, barang bukti-bukti barang-barangnya lampiran mengenai kerusakannya apa aja gitu? Jelas ada dalam yang tadi kami tayangkan terdapat beberapa barang-barang yang mengalami kerusakan sehingga tidak layak untuk dipakai kembali seperti itu. Juga kerusakan atau timbul kerugian karena kita mengerjakan pada saat awal ya perencanaan untuk renovasi, ya, untuk menyediakan alat-alat dan lain sebagainya. Ini cukup banyak dan cukup masif ya kerusakannya, kerugian yang kita alami. Oke. Ini belum berjalan 1 bulan. Ibaratnya kalau orang nikah itu baru kawin udah minta cerai. Oke, Bang artinya kan pada saat awal menuntut kerugian, Bang, artinya kerusakan kan, artinya awalnya perdata dong. Kenapa akhirnya menuju ke pidana, Bang? Baik, begini. Jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan, sebelumnya kita sudah somasi terlebih dahulu. Kita kasih peringatan untuk diselesaikan baik-baik terkait dengan kerusakan barang-barang yang ada dan kerusakan yang dialami oleh Beauty District. Akan tapi ternyata sampai dengan 2 kali somasi tidak ada tanggapan yang positif dan juga tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan. Akhirnya ya mau tidak mau kita melakukan upaya satu hukum terkait dengan kerusakan barang-barang kita derita, kita laporkan ke pihak penyidik, ke pihak kepolisian seperti itu. Apa berarti pengerusakan atau? Pengerusakan. Bang, untuk